mine. All I do. Lagi bersama kita bertiga pastinya dan semakin seru ya Angel. Yes, seperti yang tadi Angel bilang, kali ini Angel mau ngebahas lebih dalam nih. Karena ini cukup menarik buat Angel. Opa katanya sekarang menjadi seorang mualaf. Gimana Opa perjalanannya bisa sampai akhirnya menjadi mualaf tuh seperti apa Opa? Apa alasannya? Ya, ceritanya dulu deh, ceritanya Opa gimana Kenapa bisa terus sampai menjadi mualaf? Aku punya banyak teman Indonesia di Korea juga. Di Indonesia pasti ya, di Indonesia pasti ada. Tapi di Korea juga. Kebanyakan mereka Muslim. Ada yang non Muslim juga. Tapi aku lihat sekitar 2,5 tahun saya masuk Islam. Nah, dan selama 15 tahun saya lihat mereka kelihatan bahagia. Teman-teman aku. Padahal kalau jujur ya soal ekonomi, aku lebih sedikit lebih mampu. Terus aku rasa aku lebih ganteng. Dulu aku mikirnya gitu. Terus aku popularitas lebih. Apa kurangnya? Setiap kali ketemu mereka selalu senyum, bahagia. Teman-teman Indonesia yang beragama Islam. Dan padahal aku kenapa nggak bahagia ya? Misalkan ditanyain kapan ujung opa bahagia, belum bisa jawab waktu itu. Bingung, stres. Dan akhirnya ketemu kunci. Oh mungkin ini ya. Jadi pelan-pelan aku sebelum masuk Islam belajar dulu, ikut-ikutan. Mereka ke masjid, aku ikut. Tapi enggak sholat. Enggak sampai sholat. Lihat, dengerin ceramah. Terus lihat mereka lagi ngapain. Ikut puasa juga sebelum masuk Islam juga. Dan setelah begitu lama pertimbangan, saya memutuskan, wah saya juga mau jadi bahagia. Semua orang mau jadi bahagia kan? Pasti. Angel mau bahagia kan? Mau. Sama jodoh? Mau. Sama opa? Mau jadi bahagia kan? Mau dong. Aku juga mau, tapi ketemu kuncinya di situ. Kalau menurut saya, jadi memutuskan, wah ini masuk Islam. Begitu ceritanya. Oh ceritanya gitu. Jadi Ya. si Hyung ini dia masuk mualaf. Jadi mualaf itu emang dari hati, bukan dari omongan orang atau disuruh-suruh orang kan. Emang Tidak dari ada. hati Hyung sendiri kan. Benar. Ini agama pertama kali saya yang memilih. Karena Hyung merasa bahagia, jadi ngelihat teman-teman dari Muslim, dari teman-teman Indonesia Ya. bahagia, jadi Hyung keikutan. Ya, Mencoba. kuncinya ada di teman-teman Indonesia. Baik sama aku dan selalu lihat bahagia. Aku juga mau jadi seperti mereka, teman-teman Indonesia yang punya agama Islam. Itu yang membuat saya bergerak hati. Tapi kalau dari keluarga Opa sendiri gimana waktu tahu Opa sekarang memeluk agama Muslim? Walaupun orang tua bilang tidak apa-apa, tapi pasti kaget ya, pasti kaget. Soalnya di Korea hanya 0,05% yang punya memeluk agama Islam. 0,05, sangat sedikit kan? Sangat sedikit banget. Informasi tentang agama Islam sangat kurang. Betul. Dan rata-rata negatif. Jadi orang tua saya pasti kaget. Tapi biar semangatin saya mungkin. Kalau agama itu bisa membuat kamu bahagia, Silakan gitu. silakan. Orang tua mendukung gitu. Karena di Korea sendiri emang dalam satu agama, dalam satu keluarga banyak yang beda agama. Itu lu gue. Walaupun orang tua sendiri, anak-anak sendiri. Yang penting kita bahagia, toleransi terhadap agama yang lain. Seperti itu. Jadi sejauh ini enggak ada masalah. Cuman ada satu teman udah blok aku, orang Korea. Udah blok. Apa Kenapa? Opa nggak mau temenan lagi semenjak tahu Opa mualaf gitu? Ya padahal waktu teman TK ya sampai sekarang. Dekat Opa. Ya teman dekat. Alasannya apa Opa sampai di blok gitu? Mungkin salah paham, negatif gitu. Kok gitu? Kok jadi negatif gitu? Mereka salah paham. Ada satu dua gitu. Hyung, kira-kira di saat Hyung saat ini lagi udah masuk mualaf, udah masuk Islam, Iya. kendalanya ada nggak? Kendala-kendala kayak menjalankan puasa awal-awal kan? Kayaknya yang tadinya nggak puasa, sekarang ikut jalanin puasa, itu rasanya gimana gitu? Apa kendala terberatnya? Emang saya berasa bahagia bisa berbaur sama teman-teman Muslim di Indonesia dan bisa merasakan puasa dan Ramadan
lebaran juga. Tapi emang masih susah karena nggak bisa langsung meninggalkan kebiasaan aku. Tapi karena ada teman-teman yang teman aku, sahabat di Indonesia, ya yang ingatin aku, opa, harus semangat. Terus ada yang komen-komen fans juga, opa bisa semangat. Enggak mau mengecewakan mereka dan enggak mau memalukan diri sendiri. Maka ya coba aja gitu. Coba aja ya, benar. Tapi Opa tadi kan bilang katanya alasan Opa salah satunya memeluk agama Islam itu karena Opa mau menemukan kebahagiaan. Apakah setelah Opa menjadi mualaf sudah menemukan kebahagiaan yang Opa cari atau belum? Ternyata tidak segampang itu. Tidak mudah. Ya, emang awalnya saya, wah benar-benar saya jadi Muslim dan senang bahagia. Dan setelah itu ada banyak tantangan, cobaan, ujian yang mungkin para mualaf di dunia mungkin bisa merasakan. Karena mualaf itu bukan sejak lahir yang jadi Muslim kan. Pasti ilmunya juga kurang, nggak tahu, harus belajar dari awal kayak bayi. Kayak bayi, betul. Ini sekarang bayi umur 3 tahun. Karena baru ya jalan 3 tahun kan. Kadang masih ada rasa yang emosi, rasa marah, pengen marah. Kan biasanya kamu punya anak enggak? Belum, Opa. Nanti ya. Nanti ya. Oke. Ada anak, Ditembak lapar, terus gua. waktu bisa ke mau main, pengen bobo, biasanya teriakan, nangis kan? Nangis. Aku sekarang kayaknya kayak status nggak beda dengan bayi. Butuh ada Belajar, sesuatu yang membimbing pembelajaran. Opa ya, seseorang gitu maksudnya. Iya, bayi kan bayi, baru 2,5 tahun. Benar, perlu disayangi, perlu diperhatikan ya kan secara sisi keagamaan. Nah, Opa sama Fajar aku udah nyiapin VT. Tadi kan Opa juga udah sempat mention bahwa Opa ini adalah seorang penyanyi lagu religi. Fajar penasaran gak lagunya seperti apa? Yuk kita lihat dulu suaranya. Terima kasih, Keren banget. Itu Opa lagi mengcover ya, maksudnya Cover. Angel tadi. Lagu siapa Opa? Kenapa Opa memilih untuk menyanyikan lagu tersebut? Oh, yang lagu religi gitu? Ya, yang di cover tadi. Karena emang saya juga seorang Muslim dan mau mengucapkan selamat Ramadan gitu. Karena emang dari dulu aku sering dengar lagu Maher Zain. Jadi Maher Zain. sekalian sekarang udah Ramadan kan? Ya jadi cover lagu itu. Dan ada di luar itu juga sebenarnya ada banyak lagu. Opa yang coverin ya? Ya seperti ada Sabiang Gamus walaupun sekarang jadi agak gelai-gelai gitu ya. Ada. Paham kan maksud aku? Paham. Ya. Tapi Opa kalau misalkan Opa nih memulai misalkan Opa jadi boy band nih di Indonesia kan udah identik Korea Selatan. Biasanya lebih mudah boomingnya di Indonesia. Kenapa Opa memilih akhir dangdut juga gitu? Terus habis gitu rohani. Sebenarnya aku juga mau ya. Siapa yang nggak mau debut sebagai boy band gitu kan? Keren ya Opa ya. Makanya aku awalnya agak berantem sama pihak manajemen aku. Kamu harus punya dangdut. Dangdut enggak ada di Korea. Tidak ada senior. Aku belajar dari mana? Tapi lama kelamaan dengar, aku juga jadi asik gitu ya. Ya, tadi ya udah, oke lah. Ya oke lah bisa dinikmati ya kan lagu Dinikmati. musik dangdut. Tapi ngomong-ngomong Jar, kalau misalkan kita lihat Opa nih kan, Opa tuh kelihatan kayak mukanya mulus banget, nggak beda jauh sama aku. Aku mau kasih tahu kamu rahasianya. Ada rahasianya. Iya, aku punya rahasia loh Opa. Yo, pemirsa Apa? curcol gue pasti pengen tahu rahasia kecantikan kulit Angel yang paripurna tidak tergores maupun terlekang oleh waktu. Penasaran ya kan? Mau tahu rahasianya? Habis yang satu ini ya. Tetap di Curcol Kun. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan.